Ini Nabi Ibrahim minta kepada Allah sebagai pilihannya. Coba selalu digulamin dari maka kami berbicara dari tadi dengan seorang anak yang sangat sabar. Lama harusnya mengkotak koloni nanti mampu dari anaknya tadi sudah mampu berusaha bersama Ibrahim. Olah kata Ibrahim, ya budaya, hai anakku, ini arofil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi nanti bahwasanya aku atbarukan, aku menyembelih. Mandur mandaran, perhatikan apa pedang. Ini kompromi, jadi orang ada yang bisa menyembelih anaknya, ditarik di sini. Dari ibu ini, ya apa pedang? Dia ada kebenaran Allah, pokoknya bilang. Kebenaran macam ini, jangan bahaya apa itu. Bikin nom di foto mana? Kalau tidak memang ada sakit. Ada jawabnya. Anak yang soleh tadi menggentar tangan. Ya apa tidak? Bapakku laksanakanlah mantu. Apa yang kami soleh? Cuma kan luar biasa. Ini anak soleh. Cara ini akan mendapati aku insya Allah minas sobirin termasuk orang yang sabar. Ini adalah Ismail. Karena perintah maka sebenarnya monggo Pak laksanakan. Insya Allah akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Dan jadi sebenarnya menyembelih. Luar biasa. Menyembelih musuh biasa menyembelih anak soleh. Apa rasa dengan anak soleh? Belajar bilang seperti itu. Monggo Pak laksanakan. Lama akan tatkala asrama, tatkala keduanya telah berserah diri, mata lalu dijabi dari Ibrahim sudah meletakkan Ismail di atas tipis, jangan digorong. Karena Zainab lalu Allah menyebutnya ayat Ibrahim, Ibrahim, khotbah sot dan karbunya. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Ini dari seperti yang demikian itulah najis muslimin akan memberi balasan ganjaran pada orang-orang yang berbuat baik. Inna adalah awal bala'ul. Ini adalah sungguh yang jadi sebenarnya sebelumnya beliau itu dalam rangka untuk menguji. Jadi kira-kira uji nanti keluarga kita akan mana Zainabu, lalu kami tebus anak itu bikin adil dengan sembelihan yang besar. Patarona alaihi dan kami abadikan fil akhirati di dalam kehidupan yang akhir pada orang-orang yang di belakangnya. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera atas Ibrahim. Kadalika seperti demikian itu dan jadi muslimin kami berikan balasan pada orang-orang yang baik. Innahu sesungguhnya dia min ibadina adalah hamba kami. Ini sejarah yang selalu menghiasi ketika Idul Adha. Jadi Ibrahim berkorban untuk mengorbankan sesuatu yang berharga yaitu anaknya berani berkorban apa? Nyawanya. Istrinya ditinggal di padang pasir,
Berarti karena diperintah oleh Allah, semua sukses. Hanya kira-kira kita berkorban. Jika kita berani berkorban satu orang kafir, kalau memang mampu, kalau mampu ya. Kalau mampu dibaikkan, kita ini baik. Suruhnya beli anaknya akan dilaksanakan. Ini contoh keimanan yang luar biasa. Nah, baik dan keluarganya itu taatan pada Allah. Karena memang cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya yang ada di dunia. Itu diabadikan Allah dalam Quran surat 20 surat 9. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratum wa amwalun iqtaraftuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takut itu rugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai daripada cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya, menaruh basuh marah Tuhan sampai Allah mendatangkan perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Saya ingin pas kalau dilaksanakan begitu. Ini berat. Kita mencintai sesuatu di dunia ini tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad. Kapan terjadi sulit? Orang yang sudah seperti itu dalam hidup, maka dia akan dapat merasakan lezatnya. Apa kita kadang-kadang dalam rangka tidak merasa apa-apa karena kecintaan kita kepada dunia melebihi cintanya kepada Allah. Jika dalam rangka tidak merasa. Ini salah satu kenapa Ibrahim itu mampu melaksanakan. Nah ini diajarkan oleh Allah. Dalam hal cinta mencintai, tidak boleh cintanya kepada yang lain itu melebihi cintanya kepada Allah. Yang kedua, levelnya Ibrahim, imannya Ibrahim itu berada pada level ainul yakin. Level ainul yakin itu adalah level iman yang melihat dengan mata kepala sendiri kekuasaan Allah. Kalau saya bilang bahwa gula itu manis, ya kan betul. Tapi kalau kalian belum merasakan dengan lidah kalian bahwa gula itu betul-betul manis, akan beda dengan orang yang sudah merasakan dengan lidahnya bahwa gula itu betul-betul. Nah, kalau orang itu sudah bisa merasakan gula itu manis dengan lidahnya, sudah tidak diberitahu saja, tidak diberitahu, sudah tahu, dibuktikan dengan mata kepala sendiri, dengan lidahnya bahwa gula itu manis. Maka imannya kepada gula ini tadi berada pada level baiknya. Kalau kita masih katanya atau secara masih teoritis itu masih berada pada level ilmu yakin. Pada ilmu. Kalau baik dan ini ada bisa dia membuat. Siapa? Akal tidak. Tapi akal pikirannya mewajibkan bahwa ini mah ada yang membuat. Siapa yang membuat? Kenal. Tapi saya tadi tahu juga yang membuatnya Tuhan. Kalau dia beritahu saya, alam ini ada karena dia membuat. Siapa? Tidak ngerti.
Tahu oleh agama bahwa yang membuat berbeda itu berarti ya, iman kita masih berada pada level. Tapi kalau sudah ilmu yakin, luar biasa, lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi, bahkan ahadnya lebih tinggi. Dalam Quran surat 2 ayat 259 itu berbicara tentang masalah ilmu. Bagaimana orang yang berada di level yang benar? Dari situ surat 2 Al-Quran ayat 2. Aukalladzi marra ala qaryati wa hiya qawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang berjalan di suatu negeri, dan negeri itu roboh bangunannya, dinding-dindingnya tertitir. Olah anak yudi hadilah ubat tababi. Orang yang lewat tadi ngomong, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri yang sudah mati? Fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asa. Udara orang ini dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dibangkitkan, dijubahkan. Kalau ya Allah berfirman, kamu bisa. Berapa lama kamu tinggal di situ? Olah dia berkata, labistu yauman al-ba'doya. Kamu tinggal di situ sehari atau setengah. Jadi dia dimatikan 100 tahun dan terasa. Kalau dia turu lama setengah. Lalu Allah mengatakan bal, olah bal, tidak. Kamu tinggal di situ 100 tahun. Bantu bilang kawafika masyarufika lan dan asana. Bantu bilang gimana? Perhatikan makanan dan minumanmu. Lan dan asana tidak berubah. 100 tahun makanannya tidak berubah. Itu luar biasa. Tapi dia akhirnya apa? Akhirnya dia merasa bagus setengah. Tapi ketika diperintahkan untuk melihat imannya, mereka mudah kecil yang oleh dilihat imannya sudah menjadi sama berkurang. Dan kontradiksi. Yang mana yang tidak menjadi sama berkurang masalah akal 100 tahun. Nah makanannya 100 tahun itu jadi utuh dulu. Nah ini kata-kata kekuasaan. Kalau sampaikan malah dan jalakan ayat alimus. Maka kami jadikan demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan manusia. Lalu semua perhatikan kepada ulang-ulangnya. Waktu ilal hidupi kaifa nursizuka. Perhatikan ulang-ulang itu bagaimana kami menyusunkan. Ternyata ulang-ulang tadi disusun lagi oleh Allah. Hidupkan. Itu mana suara kemudian dibungkus dengan bumi. Ulang-ulang tadi sudah hancur dari sebuah tulang dipotong mana ya Allah, terus dibungkus dengan kain. Oh, malam mata bayana lalu maka tertanam dia sudah jelas baginya. Olah aklamu yang berkata aku ngerti anak Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah orang ini melihat kekuasaan Allah bagaimana menghidupkan manusia sudah mati tadi. Di hadapannya dengan dilihat dengan mata kepalanya sendiri, maka derajat dan keimanannya levelnya berada pada level lain. Karena sudah betul-betul terus dirasakan teman. Kuburan menjadi mana? Itulah yang namanya ilmu. Itu contoh orang lain. Nah kalau contoh Ibrahim, ada juga. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi Tuhan, kaifa tuhil mauta.
wala wonten ya Allah koni kok kados walakin ananging litan makina kalbi supados ati koni tenan itu kan tenan. Nah, bedanya Allah terhadap orang yang hidupkan lagi mati hidupkan lagi masih gak tenang. Ternyata sebabnya itu karena diberi betapa kepada pacarnya terus dengan metode sidang. Dan itu beberapa kata diplomasi. Saya katakan bahwa Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Ya, Raja Raul ngomong, masih aku iso, makanya murid-murid iso. Kalau ini kalau tidak kata pacarannya mesti mati, ajar kau mesti udah. Dia benar. Nah, ketika dia mempengaruhi jiwa kita, akan ditanya. Nah, karena itu sifatnya tadi jidel, diplomasi bukan andal. Diberi pertanyaan atau tidak? Sesungguhnya Tuhan itu menerbitkan matanya dari timur. Coba terbitkan dari badan. Bapak minta maka dia diam tidak bisa. Namanya terdampak dengan ujian. Jadi terdampak macam-macam. Dari ilham. Kalau itu dengan contoh-contoh perbuatan yang baik, sehingga orang yang akhirnya tertarik masuk Islam karena perilaku seperti itu. Namanya dakwah dengan ilham. Kalau tidak ada mata-matanya itu ada hikmah dengan kebijaksanaan. Allah mengatakan Fakhruk arba'atam minat kuih, maka ambillah 40 fasuhuna ilaika lalu hancurkan kuih. Jadi disuruh ambil 40 itu disuruh menghancurkan. Kalau ini cobaan pun kemudian semua jalan alat kuli jabali min munajusah. Kemudian letakkanlah gunung yang sudah dihancurkan tadi di tiap-tiap kalau ini bisa jadi rapi, telur, seterang. Tidak ada. Cuma terguna kalau ambil gunung-gunung sudah hancur yang diletakkan di tiap-tiap tadi disuruh mati. Cuma terguna dan panggilan dia yakti naga sahnya saya mereka akan datang kepada kamu dengan terus. Jadi banyak dia datang dengan hal pada itu dan itu disaksikan oleh kita. Maka level 5-nya beda. Maka level 5-nya ada level yang menemukan kita itu kuat melaksanakan perintah yang begitu biasa. Nah pertanyaannya, kira-kira kita bisa nggak seperti ini? Begitu. Itu sebenarnya bisa, tapi keadaannya masih di bawah. Kita bisa membuktikan dengan keilmuan bahwa makhluk yang hidup bisa, makhluk yang mati bisa hidup. Ini dalam rangka untuk memperkuat keyakinan kita, meningkatkan keimanan kita pada level lainnya, walaupun tidak sehebat kita. Dunia ini sudah banyak dibuktikan makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Dan itu sudah dipraktekkan oleh manusia. Nama yang sudah dilaksanakan itu adalah kambing-kambing yang besar-besar. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sel tubuh yang sudah mati kan, saya masih hidup boleh diambil. Lalu sel tubuh ini disenyamakan dengan sel terjadi pembuahan. Katanya pembuahan itu dari mana? Nah, itu salah satu model yang lain. Nah, kalau pembuahan model seperti itu namanya aseksual, tidak pakai kain seks, bisa menjadi pembuahan.
Ini kita bisa melanggar lain-lain. Kalau begitu Nabi ibunya Nabi Isa bukan Nabi. Nabi wujud Nabi. Nah, karena pikiran kita itu bahwa orang hamil itu pasti terjadi persetubuhan, percampuran sperma dengan sel telur. Makanya dituduh zina. Begitu. Akhirnya karena itu lalu diberi kekuasaan bahwa itu anaknya masih kecil bisa ngomong. Nah, padahal pembuahan itu tidak mesti dari sperma, dari sel tubuh bisa. Lalu tidak ada bagian dari sistem kelamin tadi. Nah, setelah disenyamakan dan pembuahan lalu ditransfer ke dalam vagina. Nah, setelah ditransfer ke dalam vagina, lalu lahirlah makhluk. Itu sama persis dengan yang saya tadi. Kalau tadi bisa mengambil samping warna yang putih, ya airnya putih. Kalau kambingnya warna hitam, ya kambingnya yang lain itu kan. Itu adalah kondisi. Nah, ini sudah dibuktikan oleh manusia berkali-kali. Tetapi kalau di manusia belum pernah terjadi. Kenapa? Kalau secara teoritis bisa, tetapi para ulama melarang. Nanti kalau terjadi manusia komik, nanti bapaknya siapa? Karena yang disebut bapak itu adalah yang punya sperma. Jadi yang punya sperma. Nanti apatisnya bagaimana? Maka akhirnya dilarang. Itu ngobrol gitu. Kalau dipraktekkan yang bisa secara teoritis. Tapi pembuahan tidak mesti ada sperma. Kalau dikatakan pada kata ada karangan yang seperti itu. Baru-baru dengan sana. Dan itu kehebatan sistem pembuahan. Nah itu nanti kalau ada kiamat, Allah menyiapkan trompet, malaikat Allah. Yang suruh trompet, lalu turun hujan. Kalau hujan itu kemudian mengandung sel telur, lalu sel telurnya berlebar, memilih nanggung kuburan. Jadi itu semua kami. Akhirnya hidup kembali itu betul-betul nanggung kerajaan ini kuburan. Tapi apakah seperti itu? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini hanya membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bisa membuktikan bahwa makhluk yang mati bisa hidup. Apakah sistem seperti itu? Saya katakan. Nah, ini karena untuk memperkuat keimanan kita bahwa nanti ketika kita akan mati, ketika kita sudah mati, kemudian dibangkitkan kembali, itu sangat mungkin. Jadi untuk memperkuat kita terkait dengan keimanan kita. Bahwa makhluk yang sudah mati bisa. Ini kurang tadi. Saya bisa. Nah ini kalau lengkap untuk jadi mau ngaji itu sebenarnya untuk memperkuat keimanan. Keimanan ketakwaan itu mungkin diperjuangkan karena apa? Karena derajat kita tidak ada pertama itu tergantung takwa itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Dan di samping itu juga nanti yang akan masuk surga itu bukan kelompok-kelompok partai-partai bukan. Yang masuk surga nanti orang beriman takwa. Illalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat mereka kekal di dalamnya dan tidak
engkau ingin pindah daripada ya surga mimpi. Jadi masuk surga itu mana soleh? Termasuk takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi dan disediakan untuk orangnya. Maka memperhatikan takwa, iman takwa itu penting. Kalau menjadikan pada hari ini adalah untuk memperkuat keimanan, artinya menjadikan itu sudah mempunyai andil untuk melestarikan dunia. Karena di mana orang iman berada sekelompok manusia berada, orang iman berada di situ, maka Allah akan mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka barokah dari langit. Ini janji Allah, Allah tidak akan mengingkari. Allah sudah mengatakan seperti itu, berjanji seperti itu, pasti akan. Nah ini kalau keimanan mereka itu berada di suatu keluarga, keberkahan itu yang terjadi. Sebab orang yang ingin mencari kebahagiaan itu tidak akan dapat bahagia kalau orang itu tidak. Kalau orang itu beriman, saya yakin pasti bahagia. Karena keberadaan itu bagian itu sebenarnya ada. Oh, orang bagian yang lebih banyak. Sebelum juga. Saya contoh bisa nyata 3 tahun 1900 seorang bernama Profesor Darren West. Dia sebagai guru besar, oke, di sebuah karir, dia juga punya anak. Anak ibu. Ya. Nah, bodoh ini dipindahkan sekolah berkali-kali pada bodoh ini. Profesor anak ibu. Karena itu anakku, baru isi. Jadi saya nggak bisa menyelesaikan anak itu kayak enggak kepala. Yang mau kontrol. Kalau ditembak mati. Karena kemana yang mati dia bingung. Oh, bagi rokok yang ini. Akhirnya dia bunuh diri juga, ditembak sendiri. Akhirnya apa? 2 nyawa sekaligus hanya gara-gara izin dari anak. Oke, saya sedih. Ternyata susah mereka itu sedih sampai menangis. Karena orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman sudah diajarkan oleh Allah. Nah, oleh kainan disuruh bersyukur, nah oleh kainan dipotong sabar. Sesuatu yang kita terima jelek itu belum tentu jelek. Sesuatu yang kita anggap baik juga belum tentu baik. Ini diterangkan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 215 terkait dengan perintah orang. Kutiba alaikum kita diwajibkan atas kamu perang. Perang itu tidak enak, bunuh-bunuhan, senang, disupport sama Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek. Allah tahu sedang kamu tidak tahu. Artinya apa? Berarti apapun yang menimpa kita itu sebenarnya terbaik. Nah, cuma kita tidak tahu. Saya bisa seperti itu orang yang beriman. Nah, ketika tidak beriman tidak akan bisa mendapat. Dan kasih contoh orang kaya yang diceritakan oleh Allah yang bernama Korun. Korun itu sepupu. Sampai kunci ini dipikul sejumlah orang. Kunci nama dia balik lingkor misalnya. Solo. Itu sampai dipikul para perampokan. Saat ini aja gitu. Akhirnya diperingatkan oleh para ulama itu disuruh bersyukur bahwa harta yang kamu peroleh itu adalah pemberian Allah.
mau. Karena dia merasa harta yang dia peroleh itu hasil dari ibadahnya sendiri karena kepintarannya. Artinya dia mengingkari kemudian. Pada suatu hari yang pakai Solo itu Amerika ke kota jalan, Amerika dirinya sampai ke bawah tahtanya. Lalu pada akhirnya Allah akan dilakukan tadi serta tanya kita. Nah itu berlebihan. Makanya yang ketemuan, nunggu tujuan apa ini anak, oh ya anak katanya kok. Nah ini maka pentingnya iman di situ. Tanpa ini ada menyelesaikan segala masalah. Termasuk dengan iman itu bisa mencegah perbuatan dosa. Contoh, Umar bin Khattab menguji seorang pemuda mengembala kambing. Mengembala kambing ini buruk, anak pedus, dimengumahkan. Mau dicolong 10 kali, 20 kali. Kalau disuruh kayak gitu, kalau 20 kali, apa sih? Uji dengan ya, dolar pedus itu rasanya uji. Ini bukan milik saya, Tuhan. Ini milik majikan saya. Terus ngomong majikanmu, pedus itu dolar hatiku dibakar makan. Itu masuk. Artinya bukan kesempatan. Kalau situ di barat jebakan enggak tahu. Tapi apa cara mudah itu? Dan bilang fa'inallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, fa'inallah, lalu di mana Allah itu? Karena ini sadar bahwa dia dilihat oleh Allah. Karena apa dia mengetahui soal itu? Karena imannya. Jadi iman itu mengetahui bahwa Allah melihat dirinya. Maka dia tidak terjadi korupsi walaupun dia punya kesempatan. Maka zaman-zaman masih dari siapa itu? Untuk memberantas korupsi, wah itu memberantas korupsi itu kalau bayaran segede, mudah ya, kata korupsi ini kan saya, tapi tambah kecil. Nah bukan persoalan kurang bayar dalam korupsi, persoalannya apa? Kurang iman. Bukan malah dia tidak punya, tapi dia kata punya iman, kajian iman. Maka rumus C kriminalitas yang terjadi kalau ada N plus N itu yang tidak baik, dan dia tidak baik berjalan iman. Plus K punya kesempatan. Nah tadi pemuda tadi punya kesempatan untuk korupsi, untuk maksiat. Tapi dia tidak punya tidak punya niat untuk korupsi, karena dia sadar dengan imannya bahwa dirinya tidak berdoa, tidak kerja. Nah, ilmu ini juga bisa kita terapkan di dalam memimpin perusahaan. Bagaimana supaya orang-orang yang kita hilangkan kesempatan. Kita hilangkan. Maka kalau kita ke toko, apa sih sepeda kalau dikunci mana itu? Kita harus aktifin. Maka seperti itu. Dikunci itu dalam rangka supaya tidak terjadi. Jangan nyolong, nyari Allah. Tapi dikunci, makanya dikunci. Boleh dengan cara-cara lain bisa saja. Biar dengan dikunci itu menutup peluang, menutup kesempatan. Nah ini pentingnya kita memiliki beberapa ilmu. Kita memiliki tentang pentingnya iman itu. Ngaji dia supaya iman kita bertambah. Nah kalau kita ingin bertambah lagi supaya lebih hebat, bagaimana yang cerita itu tadi? Itu bisa kita beri spirit lagi, kasih waspada. Nah masalah ini diperintahkan oleh Allah untuk kita. Ada dalam Quran surat 5 ayat 35. Ya adalah ladina amanu
wasilah. Wajah itu bisa pilih lahan. Orang beriman bertakwa kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah di jalannya agar kamu wasilah itu sulit. Karena dua mudah kadang diperintahkan oleh Allah mencari dua takwa dan menyatu. Kalau itu sudah kita dapatkan, maka kita dengan mudah akan bisa lebih baik. Nah, orang pertama yang diberikan wasilah ini adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu karena memiliki yang namanya wasilah, maka bisa sampai kepada Allah melalui apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi tentu karena dia Rasulullah tidak menggunakan sendiri, menggunakan wasilah. Dan ini saya kesini tadi juga pakai wasilah. Apa wasilah saya? Sudah motor. Saya datang kesini pakai naik sudah motor. Berarti sudah motor wasilah saya. Saya sampai kesini karena naik sudah motor. Rasulullah sampai kepada Allah di Sidratul Muntaha karena menggunakan wasilah. Nah, wasilah ini akan bisa ketemu dengan zat yang sama. Kenapa Allah Rasulullah bisa sampai ke sana? Karena zatnya sama. Di wasilah tadi zatnya sama dengan zatnya. Kita buktikan peristiwa itu dengan ayat-ayat kaumnya. Ayat kaumnya itu ayat yang berada di alam, tapi tidak dijelaskan secara rinci di dalam. Untuk matahari. Tadi kalau kita beda ada dijelaskan matahari itu panas. Matahari mengeluarkan sinar. Matahari mengeluarkan sinar. Sinarnya matahari sampai pada kita itu juga tahu. Semua yang mendekat matahari itu akan apa? Panas. Mampus semua. Kecuali satu yang tidak fana, yaitu sinarnya. Sebabnya sinarnya ini berasal dari matahari itu. Sinarnya ini terbit dari matahari. Maka ketika kembali kepada matahari, tidak ada masalah. Bisa. Cara tinggi. Sebuah balon kita isi dengan gas yang paling ringan. Naikkan, kemudian kita lepas. Balon ini akan naik. Naik. Berhenti di mana berhentinya? Berhentinya itu kalau zat yang ada di dalam balon itu sama dengan zat yang ada di luar balon. Artinya sesuatu zat yang sama akan bisa kembali kepada zat yang sama. Karena Rasulullah itu sampai kepada Allah di Sidratul Muntaha itu karena zatnya yang sama. Nah, menurut penyelidikan seorang profesor dan ahli dalam ilmu sufi, itu apa sih? Yang untuk mempelajari sifat-sifat hati. Itu akhlak. Makanya Muhammad itu nolak sufian karena banyak amalan-amalan yang tidak dianggap tidak. Maka disebutkan bahwa sufi yang dibawa Muhammadiyah adalah akhlak. Bisa kan? Panas sih. Kenapa nih? Karena tangannya. Nanti dia kalau ini guys. Ini mana tuh? Namanya mana? Kita sepuluh. Nah, yang dimaksud dengan wasilah tadi bukan manusia, tapi Nurullah. Nurullah itu gambarnya adalah dalam Quran surat 24 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Masal nurihi kamiskatin fiha